Hai Sobat Level Up, kembali lagi untuk belajar bersama kami. Sekarang kami akan membahas fisika. Silahkan subscribe, comment, and like video ini agar kami semakin semangat dalam mengajar online ya. Ya, sekarang kita akan membahas fisika listrik dinamis bagian ketiga, yaitu hukum kedua Kirchhoff. Oke. Nah, hukum kedua Kirchhoff tentang tegangan berisi ya, jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu lintasan tertutup atau loop ya dalam suatu rangkaian listrik sama dengan 0. Oke, dalam perhitungan matematisnya kurang lebih gini ya, sigma V sama dengan 0 atau sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke. Nah, untuk hal ini kita perlu mengetahui juga tentang perjanjian tanda untuk GGL ya, dan juga kuat arus ya dalam hukum kedua Kirchhoff ini. Yang pertama, kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop dan akan bernilai negatif jika berlawanan arah dengan loopnya. Oke, nah itu nanti dalam perhitungan nantinya ya. Tapi kalau yang ini, yang kedua ini yang pertama kali kita pakai nih ya, kalau sewaktu mengikuti arah loop ya, kutub positif dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatif, maka GGL akan bertanda positif. Maksudnya kayak gini, kan ini saya buat seolah-olah kayak gini arah loopnya ya, yaitu berarti searah jarum jam ya. Nah, kalau misalnya di sini dia ketemu kutub positif dulu ya, maka dia nilai E-nya ini nanti akan bernilai positif ya. Ini juga nilainya positif. Tapi kalau misalnya di gambar yang ini, yang pertama nih, misalnya dari sini, oke, ketemu panjang dulu atau kutub positif, berarti dia nilai E-nya positif. Pas di sini dia ketemu pendek, berarti nanti nilainya adalah negatif. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung di contoh soal aja yuk. Ya, untuk contoh soal yang ini ya, tentukan skala yang ditunjukkan oleh ampermeter A1 dan A2. Kita berarti lihat ini bisa terjadi loop. Gimana bisa tahu sih ini kita terjadi loop atau tidak? Yang ciri-ciri sederhananya kalau misalnya dia terdiri dari dua baterai yang ada jaraknya gini ya. Kalau misalnya baterainya nempel, itu nggak perlu pakai loop. Ini berarti kita harus kerjakan dulu nih, karena dia rangkaian paralel ya. Untuk rangkaian paralel atau seri itu kalian bisa lihat di video part 2 ya. Oke, kembali lagi. Nah, sekarang kita hitung dulu ya rangkaian paralelnya. 1 per R paralel sama dengan 1/4 ditambah 1/12. Lalu kita samakan penyebutnya jadi 12. Ini jadi 3 tambah 1, yaitu di sini berarti jadi hasilnya 4/12. Ingat ya, ini baru 1 per R paralel. Kalau mau R paralelnya kita harus balik lagi dianya, 12/4 ya, yaitu 3. Oke, kenapa sih perlu dibalik? Karena ini 1 per, sedangkan ini udah nggak 1 per ya. Ya, sekarang kalau misalnya kita sudah buat R paralelnya, kita ada baiknya kamu gambar lagi ya. Di rangkaian yang baru ini jadinya ada 3 ohm ya, yang R paralel ini ya, dimasukin untuk pengganti mereka. Lalu di sini ada 8 ohm dan di sini ada 14 ohm. Lalu di sini ada 5 ohm. Oke. Jangan lupa nilai tegangan baterainya. Nah, lalu kita buat arah loop. Arah loopnya bagaimana? Nah, ini arah loopnya itu bebas. Mau searah jarum jam, mau berlawanan arah jarum jam, nggak masalah ya. Jadi ini saya buat searah jarum jam dulu ya, ke arah sini berarti. Oke, lalu untuk yang mengisi persamaan aljabar ini ya, kita perhatikan yang tadi poin nomor 2 ya. Kalau misalnya mengikuti loop ya, kutub positif dijumpai lebih dahulu. Maksudnya gini ya, yang panjang ini dijumpain lebih dahulu, berarti untuk nilai E-nya tadi kan saya bilang positif. Maksudnya itu kayak gini. Jadi nanti di sini 24 ditulis kayak gini aja, jangan dikasih tanda negatif karena dia ketemunya positif dulu.
Lalu pada saat di sini ketemunya pendek, berarti dia nilai E-nya min 9. Ada lagi nggak baterai lagi? Gambar baterai nggak ada lagi ya, cuma 2 ini kan. Berarti yang sigma E selesai. Tinggal yang sigma I kali R. Oke, ditambah. Lalu di sini berarti I dikali dengan, nah ini saya tinggal langsung tambahin aja, karena kalau rangkaian seri kan dia tinggal nambahin aja hambatannya ya, yaitu 5 tambah 14 tambah 3 tambah 8. Kita tulis di sini. Ini kenapa sama dengan 0 kan rumusnya gitu ya. Oke, lanjut lagi. 24 dikurang 9 ya, nilainya adalah 15 ditambah dengan I dikali, nah ini kita jumlahin semua, 30 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas ya. Waktu kita pindah ruas berarti di sini saya menghitung kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini min 15, dapat I-nya nilainya adalah min setengah. Di sini walaupun I-nya nilainya negatif, ini nggak salah ya, ini tepat kok. Tapi kita lihat aja di sini nih. Ya, kalau misalnya searah dengan arah loopnya, I-nya nih kuat arusnya, searah dengan arah loop berarti dia positif. Kalau misalnya berlawanan arah loop, berarti kan dia negatif katanya nih. Maksudnya kayak gini. Ini kan saya buat arah loopnya searah jarum jam. Dan ternyata hasilnya negatif. Berarti arah loop yang saya buat ini kurang tepat. Harusnya arah loopnya itu ke arah berlawanan jarum jam. Arah loopnya itu yang benar. Oke, tapi itu nggak masalah kok. Hasil perhitungan ini benar. Ya, paling tinggal nanti tulis saja arah loop berlawanan dengan jarum jam. Ya, untuk keterangan tambahannya. Oke, lanjut lagi ke bagian bagaimana untuk menghitung nilai A1 dan A2. A1 ada di sini ya gambarnya. Ini rangkaian secara seri. Berarti nilai A1 ini nilai I-nya sama kayak ini ya, kuat arusnya. Berarti jawaban yang pertama, arus di A1 sudah kejawab, yaitu nilainya sebesar setengah ampere. Ya, jangan usah ditulis tanda minusnya lagi ya, karena kan tadi udah kalau misalnya kalian mau tulis di sini berlawanan jarum jam, maaf ya agak nabrak-nabrak tulisannya. Oke, untuk sekarang arus di A2 atau nilai yang didapat nanti di A2 bagaimana? Nah ini kita kembalikan lagi, ini kan ada rangkaian paralel. Di rangkaian paralel itu yang sama adalah tegangannya. Hambatannya sudah ada di sini, hambatan paralel 3 ohm. Berarti kita cari dengan cara yang V sama dengan I kali R dulu untuk cari tegangan paralel. Jadi di sini nanti nilainya setengah kali 3 ya, pakai R paralel yang tadi ya. Dapat nilai VP-nya yaitu sebesar 1,5 volt. Lalu setelah dapat nilai V paralelnya 1,5 volt, artinya tegangan di atas sama tegangan di bawah ini nilainya 1,5 volt. Berarti di sini nilai tegangannya kalau misalnya 1,5, berapa nilai A2-nya? Nah, kita cari lagi. Berarti V2 sama dengan V paralel ya, I kali R2. Lalu kita masukkan 1,5 sama dengan I dikali 4. Berarti dapat deh arusnya yaitu 1,5 per 4. Ya, kalau misalnya kalian sederhanakan lagi dalam bentuk desimal, nilainya menjadi 0,375 ampere. Arus di A2 adalah 0,375 ampere. Ya. Oke, itu untuk yang satu loop. Ya. Nanti kalian akan belajar yang versi 2 loop bagaimana mengerjakannya. Yuk, kita lihat. Sekarang masuk lagi ke contoh bagian kedua, ya. Nah, di sini kelihatannya kayak rangkaian paralel, ya. Ada cabangnya.
tapi di sini kita mengerjakannya bukan metode paralel ya. Karena kita makainya loop di sini. Ya. Pertama, ciri-cirinya baterainya lebih dari 1. Lalu kalau misalnya kita mau pakai perputaran, di sini tuh ada ketemu ujung baterai yang berbeda. Di sini ujungnya ketemunya pendek dulu, pada saat dilanjutkan jalan ke sana harusnya ketemunya panjang. Ya. Ini garisnya pendek, ini garisnya panjang. Nah, disitulah kita mulai memutuskan, oh ini pakai loop. Oke. Yuk, sekarang kita mulai coba cara kerjanya ya. Nah, di sini kita buat loop, arahnya terserah. Cuma kalau saya sukanya itu buat arahnya itu yang membentuk arah kayak gini. Ya. Bentuknya kurang lebih kayak hati atau love, ya. Nah, di sini yang loop bagian pertama dan di sini loop bagian kedua. Ya, saran saya di sini bentuknya itu bisa ketemu di garis pertengahan, ya, untuk memudahkan dalam perhitungan. Jadi kalau misalnya kalian mau buat loopnya, saya nggak mau pakai loop gitu, saya mau loopnya begini, boleh juga. Yang penting dia enaknya bisa ketemu di garis tengah sini. Oke. Yuk, sekarang kita mulai dalam proses perhitungan ya. Loop 1. Oke. Nah, di loop 1 ini GGL-nya atau E-nya ketemunya pendek dulu. Ya, min 8, lalu ketemunya panjang. Berarti positif 2. Ya. Min 8 ditambah 2 ditambah I dikali R. Nah, R-nya itu adalah 4 ohm. Ya, untuk bagian yang kawat arus yang sini nih. Arusnya itu saya bilang ini namanya I1. Oke. I1 dikali 4. Ditambah sama ya yang 2 ohm ini dihitung juga ya. Tapi cara menghitungnya dia ada sedikit berbeda. Di sini yang tadi saya bilang kan ini diharapkan ketemu nih. Ya, ketemu di pertengahan. Nah, kalau ketemu di pertengahan berarti arusnya itu pertemuan antara yang di loop 1 sama loop 2. Nah, kalau pertemuan begitu kan arahnya sama. Ya, arahnya sama, yaitu ke arah bawah gini. Ya. Nah, di hukum Kirchhoff kalau misalnya kayak gini kan arahnya sama, itu berarti mereka saling menjumlahkan dong, sama-sama arus masuk. Ya. Jadi nanti di sini ada I1 dan juga ada I2 saling menambahkan dikali sama 2 ohm ya, karena ada yang di rumus pertama itu ada sigma I kali R ya, jadi ini I, ini R, ini I, ini R. Oke, sama dengan 0. Kita lanjutkan lagi, min 8 tambah 2 berarti hasilnya adalah min 6 ditambah dengan 4 I1 ditambah sama 2 I1 dan ditambah lagi sama 2 I2. Yuk kita buat lagi. Cara kerjanya kurang lebih hampir sama kayak yang tadi, yang di loop pertama. Kita lihat ketemu pendek dulu baru ketemu panjang, berarti ini pendek ini min 10 ditambah sama 2. Oke. Ditambah lagi sama, nah yang di sini kawat kedua ini I2 ya. Oke. Jadi ini I kali 6 ohm, tapi I-nya I2 ya, bukan I1 lagi. Dikali 6 ditambah sama, nah di sini ketemu hambatan juga kan. Nah, waktu ketemu hambatan ini prosesnya sama kayak yang pertama ya. Berarti I-nya juga mereka saling menjumlahkan. Oke, I1 tambah I2 dikali hambatannya 2 ohm sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung. Jadi 6I2 ditambah lalu ada dua persamaan ini yang tadi saya bilang kita eliminasi. Oke. Jadi nanti ada 6
I1 tambah 2I2 sama dengan 6. 2I1 ditambah 8I2 sama dengan 8. Oke, lalu kita samain ya buat eliminasi ya. Ini saya kali 3. Ini saya enggak kaliin ini, atau saya kaliin 1 aja. Oke, lanjut lagi. Karena apa? Pertanyaannya adalah beda potensial antara A dan D. Jadi ini baru I nih. Ya, beda potensial itu kan kaitannya sama volt, ya. Lalu kita cari lagi I1-nya, ya. I2 sudah ada, cari I1-nya dari salah satu persamaan aja, kamu suka yang mana? Ya, saya ambil yang ini. 6 I1 ditambah tadi 2 I2, I2-nya udah ada ya tadi 9/11 sama dengan 6. Ya. Jadi nanti di sini kita selesaikan dengan cara biasa. 18/11 sama dengan 6. Biar cepat ya, ini semua saya bagi 6, tinggal I1 tambah 3/11 sama dengan 1. Oke, jadi I1 sama dengan 1 dikurang 3/11 ya, atau 11/11 kita samain penyebut, dapatlah hasilnya 8/11. Oke, nah setelah dapat I1 I2, kita kembali lagi, kita ditanyanya adalah beda potensial antara titik A dan D. Ya, berdasarkan loop yang terbentuk, kan loopnya ke arah bawah nih ya, ke arah bawah. Jadi saya langsung hitungnya A dan D ya, VAD. Jadi di sini VAD sama dengan nih, kalau misalnya digambarin ya, arah loopnya sama-sama ke bawah, I-nya I1 dan I2. Ketemunya panjang dulu GGL-nya, ya kan? Berarti dia positif, yaitu 2. Ditambah dengan I kali R-nya. Ya. Di sini I1 kali R ditambah I2 kali R. Oke. Jadi ini 2 ditambah, jika I1 nanti kalian dalam hal soal lain ya, soal lain I1-nya itu ternyata adalah negatif, ya nggak apa-apa. Jadi kamu masukin nanti di sini negatif, ya negatif 8/11, tapi ini positif. Jadi kamu masukinnya ya 8/11 dikali R-nya di sini tadi ya 2 ohm. Oke, 2. Lalu ditambah sama I2. I2-nya tadi 9/11 dikali R-nya. R-nya masih sama ya tadi, yaitu 2. Dapat deh VAD-nya 2 ditambah 16/11 ditambah 18/11. Sisanya dilanjutkan perhitungan seperti biasa. 2 ditambah, saya biasa buat jadi pecahan campuran aja, 1/5/11 ditambah sama 1/7/11. 2 tambah 1 tambah 1 ya, 3 tambah ini jadi 4 ya, 4. 5 tambah 7 jadinya 12/11. Bisa lagi jadi 5 1/11 volt. Semoga ini mudah dimengerti bagi kalian. Nanti ada soal lagi seperti video-video sebelumnya, kalian bisa coba kerjakan. Untuk jawaban bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nah, gimana? Udah coba kerjain ya? Untuk jawaban bisa dilihat di bagian deskripsi ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like
video kami ya. Dadah.